Sabtu tanggal 14 Mei Hotel Bougainville di Desa Tulungrejo, Pare, Kabupaten Kediri mendadak gempar, setelah room boy dan security hotel menemukan perempuan penghuni kamar 308 tewas mengenaskan. Penemuan itu berawal saat Bambang Ramadan, room boy yang hendak mengantar sarapan dan menanyakan apakah tamu akan lanjut booking atau check out. Namun saat Bambang mengetuk pintu tak mendapat respons dari dalam kamar. Karena curiga, Bambang kemudian buru-buru mencari security Edi Purwanto. Pintu kamar kemudian dibuka paksa dan ditemukan tamu perempuan tersebut telah tewas bersimbah darah. Penemuan ini kemudian dilaporkan ke polisian, petugas yang datang kemudian melakukan olah TKP dan memeriksa CCTV. Sejumlah saksi dan data tamu atau penghuni yang datang juga dicek. Dari pemeriksaan jenazah korban diketahui bernama Iva Yunanik berusia 33 tahun, asal desa Canggu, Badas, Kediri. Dari hasil penyelidikan itu, tak kurang dari 24 jam, polisi kemudian menjemput M. Wahyudin Mahardika ke tempat kerjanya di kantor urusan agama, yang berada di Jombang. Pria yang karib disapa Dika itu sempat mengelak telah membunuh Iva. Namun, dengan segala bukti yang ditunjukkan, Dika tak bisa mengelak lagi. Pekerja KUA bagian umum itu selanjutnya dikelar ke Polres Kediri. Pemuda 22 tahun itu selanjutnya ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Iva. Pembunuhan yang dilakukan Dika berawal dari perkenalannya dengan Iva melalui media sosial Facebook. Di sana, Dika dan Iva saling bertukar nomor WhatsApp. Dika lantas menawarkan Iva untuk berhubungan badan. Tawaran bersambut, Iva lantas mematok tarif 500.000 untuk sekali kencan dengan durasi 1 jam. Mereka kemudian janjian bertemu dan menginap di Hotel Bankwati, Pare, Kabupaten Kediri pada Sabtu, tanggal 7 Mei dari sekitar jam 21 WIB sampai dengan jam 22 WIB. Dika rupanya puas dengan layanan transaksi seks itu, namun bukan untuk Iva yang mengejek jika penis Dika memang cukup besar tapi cepat ejakulasi atau cepat keluar. Ejekan ini membuat Dika sakit hati dan merencanakan untuk membalasnya. Jumat tanggal 13 Mei, Dika merencanakan untuk membalas perkataan Iva yang mengejek penisnya. Dika lalu menghubungi Iva dan mengajak untuk berhubungan enak-enak lagi. Kali ini, Dika akan membooking Iva 3 juta dengan bayaran 1 juta. Tawaran itu diterima Iva. Dika selanjutnya menjemput Iva di kosnya yang berada di Desa Pelem. Dari sana keduanya membawa motor masing-masing menuju Hotel Bougainville sekitar pukul 22 WIB. Dika yang hendak menghabisi Iva sengaja telah membawa sebilah pisau dan menutup pelat nopol motor Honda Supranya. Setiba di kamar hotel, Dika dan Iva diketahui sempat berhubungan badan sebanyak 4 kali. Dalam keadaan masih telanjang bulat, Dika menawarkan ke Iva untuk dipijat. Tanpa curiga tawaran itu disetujui, dalam posisi tengkurap, Iva kemudian dipijat dengan posisi Dika menduduki pantat Iva. Dari sini, Dika kemudian berpura-pura hendak mengambil minum, namun yang diambil adalah pisau yang telah disiapkan dari rumah. Iva yang masih dalam posisi tengkurap kemudian digorok dan kepalanya dibenamkan dengan bantal. Meski begitu, Iva sempat melawan, kemudian badannya ditindih dan dipatahkan lehernya oleh Dika. Seperti kesetanan, Dika lantas mengiris nadi dan sempat memasukkan 3 jari ke leher Iva yang sudah sekarat itu. Hal itu dilakukan untuk memastikan Iva telah tewas. Setelah yakin telah tewas, Dika selanjutnya mandi dan berpakaian hendak kabur. Namun sebelum kabur, Dika mengambil dompet Iva yang saat itu berisi uang sebesar 1.470.000 dan ponsel merek Oppo A12. Mayat Iva itu kemudian dikunci dari luar kamar dan Dika kabur dengan menggunakan motornya sekitar pukul 1 WIB kembali ke Jombang. Atas perbuatannya ini, kini polisi menjerat Dika dengan pasal 340 KUHP dan 356 KUHP. Ancaman hukumannya yakni maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup atau sekurang-kurangnya 20 tahun pidana penjara. Namun pada Senin, tanggal 9 Januari tahun 2023, Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri kemudian menjatuhkan vonis terhadap Dika 17 tahun pidana penjara. Vonis ini sendiri sesuai dengan tuntutan jaksa sebelumnya. Menyatakan terdakwa M. Wahyudin Mahardika bin Agustono tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 tahun. Itulah kasus kali ini yang biasa kita berikan, jangan lupa bantu channel ini ya.